Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Bu Asi ini adalah seorang ibu rumah tangga yang mencoba untuk membuat satu telur asin. Tentunya tidak gampang. Prosesnya seperti apa, kemudian cara jualnya juga bagaimana, mendapatkan bahan-bahan mentahnya ini juga seperti apa. Kita akan ikuti proses mulai dari memilih telur yang bagus sampai menjadi telur asin yang siap dikonsumsi. Kebetulan saya sudah di rumah Bu Asi dan di sebelah kiri saya sudah ada Bu Asi sama suami dan juga ya pekerja yang lainnya. Kita ngobrol-ngobrol sama Bu Asi. Selamat pagi Bu Asi. Selamat pagi. Iya, saya Andi. Iya. Bapak. Ini lagi apa Bu? Lagi seleksi. Seleksi. Iya. Telur-telur ini nggak semuanya yang dikirim sama penjual telur langsung bisa diproduksi berarti ya? Iya. Di seleksi itu maksud seleksi yang seperti apa Bu? Kita seleksi kalau mau di ASEAN itu diambil yang nggak bentes. Bentes itu maksudnya? Kayak- Oh, retak-retak gitu ya? Iya. Oh, yang utuh. Ya, kita harus lihat gini. Kalau ini suaranya penting gini, ini bagus. Oh, Tapi kalau prek gitu berarti retak. gitu. Bunyi lain. Iya, Bunyinya beda ya? Iya. Ya kalau sudah gitu kita bagus di Dipisah. Iya, dipisah. Nah ini bagus. Semua bagus. Nah Oh, kalau iya. ini berarti ini rusak. Kalau seperti ini berarti dikembalikan lagi ke apa namanya yang menyetok Enggak. enggak? Ya kita harus sudah dari Memang ternak resikonya adanya ini ya Oh risiko gitu. kita. Jadi tetap dibeli. Iya, tetap dibeli. Harga juga sama kalau kita nggak tahu. gitu. Kalau kita tahu kita sisihkan. Pada Tapi saat kalau- mereka datang gitu iya, ya. Tapi ngambil ternaknya kan sudah gini mas. Oh, Jadi kita langsung angkat aja. nggak mungkin cek satu-satu. Iya. Nah kalau sudah yang kayak gini Bu, ini kan rusak. Iya. Ini apakah dibuang atau masih bisa dimanfaatkan untuk yang lain? Kalau bisa masih bisa nggak bau ya digoreng bisa. Sudah Tahu. nggak. Berarti nggak bisa harus dibuang ya? Iya. Harus Eh, dibuang kalau jelek. Banyak Bu biasanya mereka-mereka yang curang misalnya ya dicampur kayak Ya, gitu. Nggak juga ya ya? mungkin ini kebetulan aja dia nggak tahu. Mm-mm. Asal kita ditaruh tray gini kan dari ternak, dari kandang kombong kita totol langsung gini. Jadi nggak mengetahui ada mungkin kalau tahu mungkin disisihkan juga. Gitu. Besar kecilnya sama Bu ya? Kalau Harganya dari, sama dari ya sana? kalau dari ternak sama. Tapi kita kalau jual kalau milih yang besar kita juga harus ada selisih. Jadi memang harus teliti ya. Jadi kalau misalnya sudah seperti ini resiko dari Bu Asi Iya. ya. Tapi nggak sampai rugi yang amat gitu ya Bu ya. Ya, Nggak ya, tetap untung ya. Iya, tetap untung. Baik Bu, setelah diseleksi seperti yang tadi disampaikan di ini ya. Caranya memang harus begitu ya Bu ya. Iya. Kalau suaranya begini berarti harus muter begini. Iya. Ya. Oh. Kan bentes kita nggak tahu mas ini kan yang sini bentes kan nggak tahu retak itu
Suaranya nyaring gitu ya. Iya, kalau gini kan bagus. Bu, setiap hari butuh berapa telur, Bu? Kalau butuhnya banyak Mas, tapi kita ya mana ternakan Oh, ini gitu. harga agak turun, jadi berkurang pada di upgrade. Oh gitu. Iya. Tapi setiap hari rata-rata berapa telur yang dibikin telur asin? 900 900 Ya, lebih. bisa Oh. lebih. Kita ngeluarkan nggak asin aja, masih mentah gini juga ngeluarkan. Oh, Iya. tetap dikirim juga ya? Ya dikirim ke pengasin ya. Yang Pengasin lain. gitu. Iya. Tapi nanti lepas mereka bikin sendiri, jual sendiri ya. Iya, ada yang minta yang sudah bersih gitu siap. Habis dipilih-pilih, diapakan ini? Langsung dibikin proses asin Iya, atau? diproses untuk pencucian. Oh, dicuci dulu. Iya. Boleh saya lihat tempatnya di mana mencuci, cara Iya. mencucinya? Iya. Mungkin saya juga akan mencoba mencuci. Iya. Ini dibawa atau biar di sini? Ini kan Oh gitu, baik. Ini tempat nyuci. ini proses pencucian. Jadi Direndam. kalau sudah dipilih dari situ kita Oke. rendam air seberapa jam? 15 menit. Ya, 15 menit. Ini sudah 15 menit. Ya. Berarti harus dibersihkan. Dibersihkan. Ini untuk nanti. Ya. Bersihinnya langsung dibersihkan biasa atau harus pakai pembersih misalnya? Harus pakai pembersih. Pakai ini apa? Heeh, Kawat ini sama pakai pembersih ya, Ya. pakai sabun cuci ya bersih. khusus ya, nggak bisa sembarangan juga ya Bu ya untuk Ya. pembersihan ini. Pak, coba saya mau nyuci Pak. Nah, ini. Oh, oke. Nah, takut pecah Bu saya Bu. Enggak ya, kuat Makanya ya. sudah di tadi. Dicek tadi seleksi ya. tadi. Oh, kalau udah seperti ini dipindah. Ya, dipindah nanti kasih air bersih. Oke. Sebenarnya pakai tangan juga bisa Bu ya, tapi tangan nanti bau Iya, ya. nggak bisa bersih Mas. Kalau tangan nggak bisa bersih. Nggak bisa. Ini pengalaman pertama nyuci telur yang masih kotor ya. Iya. Jadi ya nanti tinggal dilihat aja bau tangan saya seperti apa. Karena ini memang rata-rata semuanya memang kotor begini ya Bu ya. Iya. Nggak ada yang bersih langsung nggak ada ya. Ya, nggak ada. Oh, kalau beli yang langsung bersih nggak ada juga. Ya kita cucikan. Oh, ada yang nyuciin sendiri. Ya. Oke, baik. Oh, tapi harus 15 menit. Rendemnya. Rendemnya 15 Ya, menit. Karena Kalau- biar nguruk ini Mas. Lalu pas ya. Iya. Nggak terlalu sulit untuk Iya. menyucinya. Oke. Bu, ini setelah contoh misalnya ini udah dibersihkan semua misalnya Iya, begitu ya. iya. Pakai deterjen tadi juga, walaupun ini deterjennya khusus ya untuk Iya. mencuci ini nggak boleh sembarangan. Iya. Apalagi Bu yang dilakukan biasanya? Sudah itu kita harus dibilas. Ini dibilas lagi Ya, pakai air. pakai air. Mm-mm. Ya, ini- Tapi nggak direndam, cuma dibilas saja. Iya, sesudah Oke. itu langsung dimasukkan ke bak. Oh, proses pengasinan. Iya. Proses pengasinannya berbeda dengan proses pengasinan yang lain ya Bu ya. Iya. Kalau biasanya yang kita tahu itu kan pakai di batu bata, pakai garam begitu. Ini hanya Ini direndam sistem sama basah. air. Oh, sistem basah. Iya. Hmm. Kalau ini sudah Berarti ini airnya dicampur sama garam Garam. dulu. Iya. Nah, garamnya garam gerasak. gerasakan begitu ya. Iya. Oke, ini adalah garamnya. Ini sudah dikasih garam. Iya, sudah. Ada takarannya khusus nggak Bu? Misalnya airnya setimba ini berarti Iya, garamnya 5 berapa? kilo. 5 kilo Iya, garam. Oh. Diaduk ini, Mm-mm. setelah itu dimasukkan, terus, nah yang atasnya nanti dikasih, Kenapa Bu atasnya dikasih? ya biar Biar merata. meresap. Iya. Oh, tapi di bawah ini garamnya harus Diaduk. diaduk dulu sampai mencair atau Iya, oh gitu. larut. Iya. Bu nggak lama Bu 5 kg garam sama Enggak. air. Enggak. Cepat larutnya ya. Iya. Oke. Kita aduk. Satu tempat ini ada berapa isinya Bu? Enggak mesti, kan ini masih utuh 400. Kalau ini sudah kilo itu. Terus satu bak 400. 400. Berapa hari? Kalau Direndam. kita airnya baru Mm-mm. sampai 14 hari. Air baru 14 hari. Ya, kalau sudah kepakai 3 kali, 7 hari aja sudah merasa. Maksimal air dipakai berapa hari? Sebelum pecah ya enggak anu. Tidak apa-apa dipakai Kalau ini merendam. enggak pecah, Mas. Mm-mm. Dipakai enggak apa-apa. Oh, jadi sampai berminggu-minggu pun Iya. masih bisa dipakai ya. Iya. Tapi lebih cepat ya. Iya. Tapi kalau baru pun kalau ada yang pecah, kita harus ganti juga. Oh, ini sudah berapa hari ini, Bu? Ini baru kemarin. Oh, baru kemarin, jadi masih belum ya? Iya. 2-3 hari lagi. Iya. Jadi tidak gampang, tidak seperti yang
kita pikirkan ternyata butuh beberapa hari itu bisa menjadi sebuah telur asin. Tadi saya di ruang sebelah karena ruangannya berbeda, prosesnya juga berbeda, itu proses pengasinan ya Bu ya. Ini sudah melalui proses pengasinan, saatnya saya akan merebus. Rebusnya berapa hari? Berapa hari? 4 jam. Kenapa harus 4 jam Bu? Kita menjaga keawetan supaya masuk juga. Awet itu maksudnya masa tahan lamanya. Kalau direbusnya 3-4 jam itu sampai berapa? Tahan lamanya berapa hari atau berapa minggu? Bisa 28 hari. 28 hari, hampir 1 bulan. Itu harus disimpan di tempat yang biasa atau harus ke kulkas? Biasa. Oh, biasa. Di kulkas malah tambah lama bisa. Wah, itu dia. Biar masir itu ya. Oke. Ini berarti kita harus nunggu 3-4 jam. Bu, ini kan ada beberapa tadi yang sempat saya lihat. Ini contohnya nih. Ini beda nggak Bu nanti hasilnya? Seperti ini yang rusak, kemudian ada yang mengapung, ya kan? Kalau mengapung nanti isinya dalam tuh cuma separuh Mas. Oh, nggak penuh? Iya. Mungkin di ternaknya sudah lama kita nggak tahu kan. Oh gitu. Kancret itu carry. Terus akhirnya dimasukkan yang ambil berikutnya. Termasuk curang ya? Enggak ya? Ya mungkin baik-baiknya memang. Ini berarti kalau yang tenggelam itu yang bagus ya Bu ya? Penuh? Iya. Oh begitu. Dan kita harus tunggu 3-4 jam untuk bisa menjadikan hasil telur asin yang telur asinnya Bu Asih. Apa namanya Bu? Telur asin? Barokah abadi. Barokah. Berbekal ketekunan dan keuletan yang tinggi serta bimbingan dari Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Kediri, Asih Wiryanti mampu mengembangkan usaha telur asin miliknya sehingga kini lebih dikenal daripada sebelumnya. Bukan hanya sekedar memberikan bimbingan saja, tetapi Diskoperindak Kabupaten Kediri juga mengadakan pelatihan bagi para pelaku usaha agar mampu berinovasi dan mencoba hal baru yang dapat memberikan nilai tambah bagi usaha yang dijalankan. Setelah menjelaskan mengenai bagaimana cara memilih telur yang baik hingga proses produksi pembuatan telur asin, kini tim Potret Desa bersama Asih Wiryanti akan mengulas lebih jauh mengenai proses pengemasan hingga sampai dari proses perebusan 3-4 jam selesai tadi ternyata tidak berhenti di situ Bu ya, apalagi harus dikeringkan. Oh, dikeringkan apa? Didinginkan. Proses didinginkannya itu seperti apa sebelum dikemas? Kita taruh tray itu kan nggak ditumpuk Mas, jadi satu tray satu tempat karena biar cepat dingin. Kalau sudah dingin, sebelum dingin tadi kita sambil kasih tuh stiker. Labelnya nih ya. Iya, kasih label karena apa? Kalau di
pakai stempel itu bisa mengakibatkan kanker juga masuk ke dalam tintanya. Oh gitu. Ya, jadi sekarang kita harus belinya yang pakai yang pakai begini ya? Iya, itu lebih bagus. Saran dari Koperindak memang Dari dinkes ya, dari dinkes harus begitu. Baru tahu Bu, saya kalau stempel itu ternyata bisa sampai masuk ke kanker ya? Iya. Oh, proses pendinginan berapa lama Bu? Ya 1 jam bisa. 1 jam. Itu dibiarkan saja atau pakai alat pendingin? Maksudnya Sama kipas? itu, iya, sama kipas biar cepat. Sambil ini ditempel ya? Iya. Oke, tapi bagaimana Bu? Dulunya sempat pakai stempel juga? Iya. Dengan menggunakan ini lebih mahal mana biayanya? Lebih banyak Ya, mana? lebih mahal. Pakai stiker ya? Iya. Mempengaruhi harga produksi nggak? Tapi ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Ya, ya. mengaruh, tapi nggak apa-apa. Kita malah lebih apa? Lebih sehat juga. Lebih cepat, Ya. jualnya lebih banyak. Oh gitu. Sehari rata-rata yang tadi 900 habis ya Bu ya? Iya. Kita akan proses ini. Kenapa Bu? Ada yang dijual bijian per biji. Iya. Ada yang dijual tadi saya lihat kan Iya. kemasan yang paling ini Kecil 3. juga, iya. Ada 3, kemudian ada yang 6, 6 ya. ada 4 Iya. juga, kemudian ada yang 6, Di kardus. ada yang 10. Ini beda-beda. Iya. Oke, saya akan coba. Mudah-mudahan nggak pecah Bu ya, saya bikinnya nanti ya. Iya, iya, nggak apa-apa. Kita coba Bu, kita masukin dari yang berapa dulu? 3, 6 atau? Kalau isi 10 Coba, harus itu nggak muat Mas. Oh gitu? Iya, karena telurnya kebesaran. Oh, berarti harus dipilih ya untuk Iya. yang sesuai dengan Ya, nanti yang Mm-mm. adiknya istilahnya yang ukurannya lebih iya, kecil. lebih cukup di Iya. tempat Oh. ini. Kalau di sini ini bisa besar-besar. Ini sampai berapa isinya Bu? 6. Nah, Bu ngomong-ngomong nih sambil saya masukin isi ya. Ya. Dari pemerintah daerah sendiri ada bantuan-bantuan apa yang diberikan selama ini Bu? Misalnya dari pemerintah daerah itu kan bisa jadi dari kecamatan atau mungkin di Koperindak hubungannya dengan ini apa yang sudah dirasakan Ibu? Kalau dari Koperindak saya pernah ada bantuan dandang sama kompor. Dandang itu untuk 5 rebus tahun ya? yang lalu sudah. Oh, 5 tahun. Udah, ini waktunya Mas Jani. Waktunya diganti Iya, lagi harusnya ya? waktu diganti. Apa? Dandang sama Kompor. kompor. Iya. Itu sudah 5 tahun yang lalu. Iya. Nah, untuk proses pemasaran ada bantuan-bantuan juga nggak Bu dari Koperindak Ya, misalnya? alhamdulillah kalau dari Koperindak kita ikut pameran di wilayah Kediri, di wilayah Surabaya, Mm-mm. itu kita sudah mengikuti. Selalu diajak. Iya, selalu. Hasilnya bagaimana? Alhamdulillah lumayan. Bu, ini terlalu kebesaran nggak Bu? Ini kok kalau orang Jawa bilang munjung gitu. Nggak apa-apa. Kan untuk sampai Terus ini hanya diginiin aja atau di selasi? dilem. Oh, Biar dilem. enggak diselasi biar praktis gitu. Oh, Kan kalau enggak masih buka gitu. ini kalau yang besar-besar hanya bisa yang di ini Iya, ya? ini sama isi 4. Oh, bisnis telur asin ini memang faktor turunan dari dulu-dulunya atau memang Ibu punya satu ide sendiri untuk membuat satu telur asin, usaha telur asin? Punya ide sendiri. Jadi mulai kapan Dari Ibu? keluarga dan enggak ada keturunan yang bikin. Dari kapan Bu? Saya sejak tahun 96. 96 berarti sudah Sudah lama. 30 tahunan ya? 20 tahun atau 30 tahun Bu? Kurang lebih itu. Iya. Saya matematika agak susah ngitungnya Bu. Iya. Terus untuk bisa menjadi ini usaha Ibu apa? Maksudnya kan nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk Iya. bisa menjadi seperti belajar misalnya. Ya mulanya adik saya yang Mm-mm. jualan, adik saya hamil, terus saya Mbak ini diteruskan kan Oh, gitu, Eman karena langganan sudah banyak. Banyak. Gitu. Terus saya coba tiga itu Mas. 3 lapis. Iya, Mm. saya belajar di gudang garam. Hmm. Di sana akhirnya saya laku akhirnya bisa sampai 300. Itu masih dijual bijian ya, nggak Iya, dikemas begini belum. ya? Saya belum ada kemasan
kemasan, belum ikut UKM juga. Sudah itu saya berani ambil pegang ternak sendiri. Oh, dulu ternak bebek juga? Dulu ya sempat ternak juga. Maksudnya dulu saya ngambil dari peternak. Oh, ngambil dari gitu. peternak. Iya. Terus berani ada ternak berapa saya ikut. Ini tak ambili semua, ngepul istilahnya. Iya. Udah itu saya sampai sekarang bisa banyak ini. Terus kalau ini kan kemasannya beberapa versi Bu, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 10. Cari-cari seperti ini plastiknya itu gampang? Susah. Di Kediri Dulunya susah ini. Ini ada di Gentong, kita pesan. Gentong itu di mana? Kediri. Di Kediri. Iya. Toko Gentong maksudnya? Iya, toko plastik Gentong. Itu iya. pesen? Iya. Mereka tapi tidak sekarang sudah bisa. Sudah lebih gampang lagi. Bu, ada punya harapan nggak berkaitan dengan Diskoperindak? Mungkin pengennya Diskoperindak apa, pengasih bantuan apa? Dulu kan sudah pernah, tapi kan ini sudah lama belum masih lagi. Atau mungkin ada apalah pelatihan atau apa gitu depannya. Kalau masalah pelatihan sering kali Mas sudah. Oh, sudah sering sama Diskoperindak ya? Kita jadi begini juga karena Koperindak. Kemasan bagus-bagus karena kita ikut pameran kemana-mana. Jadi kita harus ditampilkan yang lebih bagus dari lebih menarik. Iya, yang lainnya, penjual lainnya kan banyak. Kita harus bisa bersaing. Berbeda dari yang lainnya. Iya. Pameran sampai di mana sih, Bu? Sampai Surabaya. Oh, sampai Surabaya. Iya. Terus ini dulunya saya cuma bisa biasa ini kan, Mika ini biasa. Isi 6 juga Mika biasa. Iya. Setelah kita sering keluar, diajak dinas Koperindak itu kemana kita melihat tuh ada kok itu bagus. Nah, ada apa satu-satunya bikinnya. Iya, terus akhirnya saya juga usaha cari. Alhamdulillah sekarang kita bisa banyak macam. Nah, mengenai isi 3 sama 2 saya kan kita orang kan mungkin ada yang mampu Mas beli 10, ada yang cuma bijian satu misalnya. Kasih kesempatan orang-orang yang pilih yang mana. Belinya bisanya cuma 3 apa 2. Bu, kalau boleh saya tahu, per biji yang dijual dari Ibu sendiri berapa? Satu begini. 3.000 yang besar ya. Terus kalau yang isi 4 tentunya kan lebih murah dibandingkan per biji satu ya. Kalau satu 3.000, kalau isi 4 berapa itu? 12. Oh, tetap 12. Kan cuman bedanya di kemasannya saja. Iya. Oh, begitu. Jadi tinggal mengalihkan 10 pun berarti 30.000. Kalau ini agak kecil, Mas. Oh, beda berarti nggak 30.000. 27. 27. Ya. Terus ada yang kecil lagi 25, 20. Itu kan dijualnya dari sini. Berarti kalau udah dijual orang lagi, dijual lagi udah ini kalau lebih di lagi supermarket ya? Bisa 40. Bisa itu. Makanya teman-teman yang di rumah kalau misalnya pengen beli telur asin yang murah datang ke tempatnya Bu Asih. Di mana ini Desa Tegalan, Kecamatan Kandet. Gampang, nanti ada tulisannya agak murah dan sinar pasti dijamin lebih murah. Bilang saja udah gampang. Baik, Bu, tadi saya sudah melihat ada contohnya telur asinnya dari yang diiris. Kita mau coba rasain rasanya seperti apa. Asinkah, gurihkah, atau uasinkah gitu ya. Harusnya pakai nasi putih ya. Boleh coba ya Bu ya? Ini Bu, agak beda. Saya pernah melihat juga telur asin itu kan ada yang kuning, ini agak ke orange sebenarnya ya. Apa yang bikin beda atau? Dari sentrat. Dari sentrat. Oh. Nah, satu lagi Bu sebelum saya incipin ini, yang lebih berbeda ini izin-izinnya sudah ada saya lihat tadi di kemasannya Bu ya. Iya, alhamdulillah saya dari PIRT, SIUP, TDP, halal, merek sudah ada semua. Berarti kalau untuk dapatin pinjaman lunak lebih mudah lagi ya sudah SIUP-nya. Itu semua dari Koperindak juga. Dari Koperindak luar biasa di Koperindak Kabupaten Kediri. Baik, kini saatnya saya akan mencoba mencicipi
pengasinan sampai packing sudah kita lakukan bersama-sama dari telur asin Barokah Abadi Bu Asih ya. Bapak-bapak tadi bareng-bareng. Tapi Bu, sebelum saya pamit mungkin ada harapan Ibu mungkin ke pemerintah daerah khususnya dalam ini adalah di Skoperindak, apa mungkin yang mau disampaikan? Pertama kami mengucapkan terima kasih atas bantuan kita ikut pameran kemana-mana, ada fasilitas. Terus saya mengharap, karena saya belum punya produk telur bakar itu loh Mas. Oh, telur bakar. Ya, saya maunya minta alat bantuan dari dinas Koperindak. Sudah sempat pernah diajukan ke Diskoperindak belum? Sempat, cuma karena ada sekarang harus berbadan hukum, kita harus melalui proses itu. Oh, gitu. Ya. Harapan saya pokok Koperindak tetap memperhatikan saya gitu. Jadi biar usahanya lebih berkembang, bukan hanya telur asin saja tapi telur bakar. Iya. Tapi telur bakar itu asin juga ya Bu ya? Iya, Oh, asin. Ya, cuma dibakar. Baik Bu, saya harus pamit. Mudah-mudahan saya juga ikut berdoa usaha telur asin ini tidak hanya berhenti di sini tapi berkembang. Bantuan Diskoperindak segera cair ya, bisa bikin telur asin bakar. Baik, pemirsa Potret Desa, ini bincang-bincang saya dengan satu produk unggulan yang ada di Desa Tegalan, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, yang pastinya akan menjunjung, meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat desa. Tingkat perekonomian masyarakat desa menjadi acuan bagi tingginya perekonomian atau tingkat perekonomian di Indonesia tentunya. Jadi harus tetap kita pelihara, kita jaga dan kita bantu. Demikian Potret Desa untuk hari ini dari Desa Tegalan, Kecamatan Kandat dengan produknya telur asin dari Barokah Abadi atau Bu Asih. Dan tentunya terima kasih untuk Diskoperindak Kabupaten Kediri. Mudah-mudahan para pelaku usaha seperti Ibu Asih ini akan terus bisa diterima aspirasinya, usulannya, masukannya, sehingga benar-benar UMKM di bawah naungan Diskoperindak Kabupaten Kediri akan bisa berjalan, akan bisa sesuai dengan misi dan visi Diskoperindak dan juga mensejahterakan kehidupan para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Kediri. Saya Andi Setiawan pamit, sekali lagi terima kasih untuk Diskoperindak Kabupaten Kediri dan sampai jumpa di Potret Desa selanjutnya. Potret Desa, wajah kehidupan masyarakat Indonesia.